Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Deviani Nareswari dengan NIM F1B02310016. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang file dari tentang tujuan praktikum sampai daftar pustaka yang sudah saya tulis. Jadi apa itu file? File itu adalah semacam berkas komputer atau berkas yang merupakan entitas yang disimpan dalam sebuah memori atau media penyimpanan. Jadi, file itu adalah kumpulan bit-bit, byte-byte yang disimpan pada media penyimpanan dengan tipe data yang sama dan jumlahnya tidak tertentu dan bisa ditambah atau dikurangi saat dibutuhkan. Ini merupakan strukturnya, ilustrasinya. Jadi file itu dalam C++ ada dua jenis, yaitu file teks yang dapat menyimpan data dalam format teks biasa. Kemudian ada file biner yang tidak pasti portable dan merupakan isinya seperti kode ASCII. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi file. Jadi dalam operasi file yang paling utama itu pada dasarnya kita akan melakukan 3 proses, yaitu membuka atau mengaktifkan file, melaksanakan proses file, serta menutup file. Nah, ini adalah contoh dari operasi file tadi, yang dimana kita dapat menampilkan sebuah pesan. Pesan apa yang ditampilkan? Yang ini. Halo, saya mahasiswa UNRAP. Itu teks yang ditampilkan. Nah, ini jenis-jenis operasi pada file dengan menggunakan beberapa mode. Yang pertama R untuk hanya file yang bisa dibaca, W untuk file yang hanya bisa diciptakan, A untuk file yang sudah ada di dalam disk, R plus untuk file yang sudah ada dan bisa dilakukan pembacaan dan penulisan, W plus untuk file yang dengan tujuan pembacaan yang penulisan penciptaannya, jika file sudah ada, isinya akan dihapus, dan lain sebagainya. Nah, operasi file yang pertama, kita akan mencoba membuka file. Bagaimana cara kita melakukan tersebut? Nah, kita tinggal menulis sintaks seperti ini. Open, nama file, habis itu di bawahnya mode. Pada contoh di atas, ini. File, open, nama file, dan modenya. Lanjut. Nah, ini. Nama file merupakan tempat di mana sebuah argumen untuk menuliskan nama dari sebuah file yang akan dibuka. Nama file ini bisa bebas ya. Kemudian mode adalah sebuah tempat di mana kita dapat mengisikan banyak flag sebagai argumen untuk mendefinisikan jenis mode dalam menangani file tersebut. Yang kedua ada operasi untuk menulis file. Jadi untuk menulis file itu kita bisa menggunakan statement of stream atau if stream. Nah, ini contohnya. Of stream data. Data ini namanya ya. Jadi of stream itu adalah statement yang dapat menampilkan data atau kalimat. Dalam C++ biasa, of stream ini fungsinya mirip dengan cout. Sedangkan if stream fungsinya mirip dengan cin. Yang terakhir adalah menutup file. Jadi, untuk menutup file itu, kita sederhananya hanya perlu menuliskan file underscore objeknya dot close. Seperti ini. Data close. Jadi, nama filenya itu adalah data, kita close dia filenya, kemudian file itu akan tertutup. Nah, penunjuk file. Jadi penunjuk file itu kita bisa menunjuk sebuah file layaknya sebuah pointer. Nah, kita bisa menggunakan statement seekg atau seekp yang bisa ditulis seperti ini. Dan posisi acuan yang kita gunakan itu dapat kita gunakan iOS beginning, iOS current, dan iOS end. Nah, ini merupakan informasi mengenai posisi penunjuk file. Nah, kita bisa gunakan statement tail pointer.
Fungsi tail pointer sendiri adalah untuk mengembalikan nilai integer yang menyatakan posisi pointer perekaman dan pembacaan. Nah, fungsi ini dapat digunakan secara langsung untuk menugaskan fungsi ini ke dalam suatu variabel integer. Nah, kemudian untuk menghapus sebuah file, kita dapat melakukannya dengan cara menulis sintaks seperti ini. Integer remove, constant char, asterisk file name. File name-nya ini bisa bebas ya. Nah, untuk mengganti file, kita itu melakukan penyalinan dari satu file ke dalam file lain. Nah, salah satu contohnya itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah ada source file, ada destination file. Dari kita akan membuka source file terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan menyalin isinya ke dalam destination file. Nah, dalam penyalinan ini kita juga bisa menggunakan mode RB atau WB. Nah, kemudian ada beberapa ekstensi-ekstensi file yang juga tadi kita sebut mode yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada iOS App, iOS 8, iOS in, iOS out, iOS binary, iOS trunk, iOS no create, dan iOS no replace. Jadi saya tidak akan menjelaskannya terkait karena berhubungan dengan durasi. Nah, ini merupakan tipe-tipe file yang bisa ditemukan dalam dunia komputer. Nah, ini merupakan permasalahan yang sudah saya pilih, yaitu membuat sistem pemesanan makanan dengan file C++. Ini adalah flowchart-nya. Dari start, deklarasi variabel, kemudian kita tampilkan menu menggunakan fungsi, kita input menu makanan, dan bila dia 0, maka dia tidak akan berjalan karena ada menu yang tidak terdaftar. Jika menunya terdaftar, ditanyakan berapa porsinya. Kemudian masuk, terus apakah jika kita ingin memesan lagi, kita akan melakukan looping kembali ke awal. Jika kita tidak ingin memesan lagi, maka kita akan ditampilkan seluruh pesanan kita. Kemudian programnya akan berhenti berjalan. Dan ini merupakan flowchart dari fungsi tampilkan menu tadi. Nah, di sini adalah codingannya. Jadi ini ada include IOStream yang merupakan library serta header untuk C++. Nah, fstream ini library untuk menginclude file. Dan string ini adalah library untuk menginclude getLine. Dan using namespace std ini agar kita tidak mengulang statement std.2.2. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi fungsi tampilkan menu ini adalah fungsi sederhana yang hanya menampilkan menu saja secara rapi. Jadi kita menggunakan fungsi agar kita tidak mengulangi semuanya ini berulang-ulang. Kemudian ini adalah fungsi utamanya, tempat semua program berawal mula. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu semua variabelnya dari variabel biasa ke array. Kemudian ini kita buka filenya. Kemudian langsung kita masuk ke do while. Nah, jadi do ini akan mengeksekusi programnya sesuai dengan apa yang ada di dalam kurung awalnya. Jadi kita panggil dulu fungsi. Kemudian di sini kita bisa memasukkan pilihan menunya apa yang akan kita pesan dari 1 sampai 6. Apabila menunya itu selain dari 1 sampai 6, maka yang keluar itu adalah menu tidak akan tersedia. Silahkan coba lagi. Nah, di sini ada cout yang fungsinya itu adalah untuk menampilkan statement yang terletak di dalam sini. Nah, continue ini adalah untuk kembali ke awal loop jika pilihannya tidak valid. Jika pilihannya tidak valid ya.
Nah, ini di sini ada cout dan cin yang meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pesanan yang ingin kita pesan. Jadi di sini yang diminta itu adalah masukkan jumlah porsi. Nah, nanti akan disimpan ke variabel jumlah. Nah, jika porsinya itu sudah dimasukkan, nanti harganya itu akan dihitung menggunakan fungsi ini, menggunakan rumus ini. Nah, setelah selesai, semua pesanan kita itu akan dimasukkan ke dalam file. File apa? File pesanan.txt. Kemudian berlanjut. Nah, di sini ada while. Nah, while ini akan berjalan kalau misalkan kita klik 0, maka program akan selesai dan program akan menampilkan total pesanan kita. Mengapa demikian? Karena jika kita mengenakan 0, itu artinya kita tidak akan memesan apa-apa lagi. Nah, jadi kalau kita menekan selain 0, yaitu dari 1 sampai 6, maka yang kita dapat memesan menu dari sini lagi. Kemudian prosesnya akan looping kembali ke do. Nah, jadi kira-kira seperti itu analisa dan deskripsi programnya secara singkat. Jadi kita lanjut saja ke hasil runningnya. Ya, jadi ini tampilan menunya. Misalkan kita pilih nasi goreng, 1 dengan porsi sebanyak 2. Pesanan ditambahkan ke file. Kemudian kita pesan 4, yaitu es teh dengan porsi sebanyak 2. Kemudian kita klik 0, kemudian semuanya itu sudah selesai dan total pesanan kita ditotalkan menjadi 50.000. Nah, untuk melihat total pesanan kita bisa mengecek file pesanan txt. Ini analisanya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan ini akan sesuai dengan tujuan dari percobaannya, yaitu ada 2. Mahasiswa dapat memahami konsep file dan mahasiswa dapat mengetahui dan mengimplementasikan file ke dalam program. Jadi, sesuai dengan tujuan yang pertama, konsep dari file adalah menyimpan data atau informasi sebuah program pada sebuah penyimpanan dalam komputer dalam bentuk file-file tertentu yang bisa dibuka kapan saja. Nah, untuk mengimplementasikan file sendiri dibutuhkan fungsi-fungsi atau mode-mode untuk melakukan sebuah operasi file. Jadi kita bisa menginclude seperti tadi, library fstream. Ini bisa digunakan H atau tidak, tergantung compiler dari softwarenya. Kemudian untuk menutup file, kita bisa menggunakan statement close. Kemudian kita bisa menggunakan offstream untuk menampilkan isi data dari file, dan ifstream untuk menginput data ke dalam file. Ini kebalik. Ya. Kemudian ini adalah daftar-daftar dari referensi yang saya gunakan untuk menyusun seluruh laporan ini dari awal sampai akhir. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Putu Deviani Nareswari dengan NIM F1B02310016. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.